Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, di hari yang ke-12 ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, iman, nikmat kesehatan, nikmat kita mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Insyaallah untuk sore hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Duror Ramadaniyah yang kita akan bacakan pada Al-Majlis At-Tasi, yaitu majlis yang ke-9. Majlis yang ke-9, ya di kitabnya halaman 63. Di situ judulnya adalah Ramadan Fursatun Littaghayyur. Artinya adalah Ramadan adalah kesempatan untuk berubah. Ramadan adalah kesempatan untuk berubah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadzakkara au arada syukura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Liman arada an yadzakkara, bagi orang yang ia ingat, ya, au arada syukura, atau orang yang bersyukur. Wa usalli wa usallima ala man nazala alaihil furqan. Salawat, ya, aku ucapkan dan juga salam kepada yang telah turun kepadanya Al-Furqan. Al-Furqan adalah Al-Quran. Kepada siapa diturunkannya Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira. Ya, yang mana fungsi dari Al-Quran itu adalah agar menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Begitu juga ya salawat dan salam kepada keluarganya, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak. Amma ba'du, adapun setelah itu, faba'da inqidai Ramadana al-madhi faba'da inqidai Ramadan al-madhi, setelah berlalunya Ramadan yang tahun yang lalu, ya, rubbama waqafal ba'du ala haqiqatin mu'limah. Ya, mungkin saja sebagian di antara kita berdiam, merenung atas hakikat yang menyakitkan. Ya, fakta yang sangat membuat kita sedih, ya. Tataraddadu asda'uha fi nafsihi. Yang mana ya kesedihan itu menggema berulang-ulang dalam dirinya. Fatamla'uha huznan. Ya, menjadikannya sedih, ya, membuat atau memenuhi dirinya dengan kesedihan. Mufaduha annahu ba'da Ramadan raja ila adatihi as-sayyi'ah. Ya. Yang mana ketika dia berpikir dan merenung
pada akhirnya ternyata setelah Ramadan ia kembali lagi kepada kebiasaannya yang buruk, kebiasaannya yang jelek, allati kana ya'taduha, yang dia sudah terbiasa melakukannya. Ya, ketika di bulan Ramadan di tahun lalu dia mungkin ada sedikit perubahan, tetapi kemudian Ramadannya sudah selesai, dia kembali lagi kepada keburukan-keburukan. Mungkin di antara kita pun berpikir seperti itu. Sehingga Ramadan selesai tanpa meninggalkan bekas, tanpa meninggalkan jejak. Ya, Ramadan seperti tidak ada perubahan sama sekali dalam dirinya. Itulah kemudian ya yang terjadi pada saat ini. Mungkin sebagian kita pun terkena yang seperti itu. Waraja ilal muharramat wat tafrid, dan ia kembali kepada hal-hal yang diharamkan. Wat tafrid, dan dia berusaha juga untuk meninggalkan hal-hal yang wajib baginya. Fit ta'at, dalam ketaatan, wal wajibat. Ya, dia bahkan meninggalkan hal-hal yang wajib baginya. Banyak ini yang terjadi. Yang mungkin ketika Ramadan dia sholatnya 5 waktu, selesai Ramadan mulai sholatnya tidak ya 5 waktu, mungkin 3 waktu, atau mungkin hanya setiap Jumat sekali. Ini adalah realita yang menyakitkan, realita yang menyedihkan, yang menimpa hampir sebagian besar kaum muslimin. Ya, wahina idzin yu'atibul muslim as-sadiq nafsahu. Ya. Yang mana dengan sebab itu, maka sudah semestinya seorang muslim ia menyalahkan dirinya sendiri. Jangan dia salahkan orang lain, jangan dia salahkan keadaan, jangan dia salahkan lingkungan, bukan. Yang ia salahkan adalah dirinya sendiri. Kuntu qadiran ala taghyiri nafsi. Aku sebetulnya mampu loh untuk merubah diriku. Tapi apa yang menyebabkan tidak dapat berubah? Lakinnani takasaltu wa ta'allaltu bil asghal. Akan tetapi saya malas ya, atau saya beralasan ya dengan adanya kesibukan-kesibukan. Ya. Yang tadinya di Ramadan dia mampu untuk baca Al-Qur'an, khatam, di luar Ramadan maka malas. Jangankan untuk khatam selama 11 bulan ya. Mungkin disentuh Al-Qur'annya juga tidak. Atau beralasan dengan kesibukan, yang di Ramadan tadinya rajin sholat berjamaah di masjid, selesai Ramadan malas untuk sholat berjamaah. Ini menimpa banyak di antara kaum muslimin. Kana biimkani fi'lu katsirin minat ta'at. Ya, sebetulnya aku itu mampu untuk melakukan ketaatan-ketaatan ini. Lakinnani taqa'astu. Ya, tapi ya saya banyak alasan ya, tetapi saya orangnya lambat dan seterusnya. Ya. Ini hanya alasan-alasan, ya alasan-alasan yang kemudian membuat orang apa? Tidak lagi berada di atas ketaatan. Kana biimkani al-imtina' anidzunub. Ya, mestinya aku mampu untuk tidak berbuat dosa. Falam aqwa ala tarkiha, akan tetapi saya nggak mampu untuk meninggalkannya. Nggak kuat saya meninggalkan maksiat. Waliyadzubillah. Ya padahal dia bisa, tapi dia beralasan. Ini yang terjadi sebagian besar kaum muslimin. Ya. Kemudian tiba-tiba datang Ramadan sekarang ini 1446 Hijriah. Wah, huwa Ramadan qad akbal, dan inilah Ramadan telah datang. Fahal nataghayyar am na'ud ila takasul wa ta'allul? Apakah kita akan mencoba untuk berubah, ya, berubah, atau kita kembali kepada pura-pura malas, wa ta'allul, dan cari alasan ini dan itu, au nastaghil al-fursah fa yatabaddal masaru hayatina, atau kita manfaatkan nih kesempatan Ramadan ini dan kita ubah, yaitu jalan hidup kita. Ya, kita ubah jalan hidup kita. Yang tadinya malas-malasan kita ubah
Mulainya kapan? Dari Ramadan ini. Ya, 1446 ini. Amnahdir al-awqat, atau kita membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Ya. Fatansallu min baini aidina farighah. Sehingga kemudian ya kita menyelinap keluar, ya, farighah, dalam keadaan kosong, ya, nggak ada apa-apa, kita nggak berubah apa-apa. Ya. Ayuhal ahibbah, wahai saudara-saudaraku yang tercinta, inna li syahri Ramadan tamayyuzan. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu ada karakteristik, ada keistimewaan, an baqiyati syuhur, dari bulan-bulan lainnya. Fahuwa fursatun haqiqiyatun litaghyiri nafsi wa islahiha. Sesungguhnya, ya, bulan Ramadan itu adalah sebuah kesempatan hakikiyah yang betul-betul, kesempatan betul-betul litaghyiri nafsi wa islahiha, untuk merubah diri kita, jiwa kita, ya, dan memperbaikinya. Fa hariyun bil mu'min, ya, maka sudah sangat layak, tepat bagi seorang yang beriman, an yaj'ala Ramadan, agar menjadikan bulan Ramadan mausiman litaghyir, sebagai musim untuk berubah, sebagai musim untuk berubah, biktisabi al-fadail, ya, dengan yaitu menjalankan al-fadail, ya, untuk mendapatkan, meraih fadail, keutamaan-keutamaan, wat takhalli anir radhail, dan juga untuk yaitu membuang segala macam hal-hal yang rendah, yang hina, yang buruk. Ya, kita buang semua, kita bersihkan dari hal-hal yang jelek di bulan Ramadan ini. Dan kita cari, kita manfaatkan betul-betul bulan Ramadan ini untuk meraih fadilah, keutamaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para peserta di At-Tibyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Wa inna min abrazi wasaili at-taghyiri fi Ramadan. Dan sesungguhnya di antara perantara, wasilah, ya, untuk berubah yang sangat baik, yang sangat terlihat, yang sangat bagus di bulan Ramadan ini adalah dengan huduru majalisiz zikri wa amakinil ibadah, yaitu dengan hadir di majelis-majelis zikir, majelis ilmu, dan juga tempat-tempat ibadah. Ya, kita hadir di majelis ilmu dan juga di tempat-tempat ibadah. Nah, ini poinnya. Kita catat. Jadi wasilah agar kita berubah di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah dengan apa? Hadir di majelis-majelis ilmu dan di tempat-tempat ibadah. Fayata'allaqu qalbuhu bil masajid, ya. Maka yang demikian itu agar apa? Agar hati orang yang beriman itu senantiasa terpaut dengan masjid. Ya, ini tujuannya, agar hati kita ini terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid, ya. Wa yukthirul huta, wa yukthirul khuta ilaiha, dan memperbanyak langkah kita ke sana, ke masjid-masjid. Wa yantadhiru sholata ba'da sholati, menunggu satu sholat, setelah sholat selesai kita tunggu lagi, ya, dari sholat zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Di mana kita tunggunya? Di masjid. Wa mimma yuqawwi himmatahu wa yashuddu azimatahu kathratul muqbilin alal masajid fi Ramadan. Ya. Jadi, ya, untuk dapat menguatkan himmah, ya, cita-cita, keinginan, wa yashuddu azimatahu, dan untuk menguatkan yaitu tekadnya, ya, untuk berubah kita nih di Ramadan ini, yaitu dengan kasratul muqbilin alal masajid. Ya, banyak-banyak kita itu menghadap masjid gitu ya. Yaitu kita berdiam diri di masjid.
Kalau dalam ibarah lain yang sering diungkapkan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syuwaihir hafizahullah taala, yaitu kasratu luzumil masajid. Sering-sering berdiam di masjid di bulan Ramadan. Itu adalah keutamaan yang sangat besar. Ya, kita menunggu satu sholat, dari satu sholat ke sholat yang lain, di situ kita berzikir, di situ kita membaca Al-Quran, di situ kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Fafi sahihi Muslim, apa saja keutamaannya? Kita akan bacakan hadis-hadisnya yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Fafi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qol ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ya, ala ma yamhullahu bihil khotoya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah juga akan mengangkat derajat-derajat. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab tentu ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih, perbaikilah wudu, sungguh-sungguhlah berwudu, 'alal makarih, ya, pada saat waktu yang tidak kita inginkan, ya. Karena di Arab itu bisa jadi ketika musim dingin, ya, airnya sangat dingin, sebagian orang mungkin berat untuk berwudu, hanya untuk menyentuh air saja berat. Tapi dalam Islam tetap, ya, kita berwudu meskipun waktu yang tidak kita senangi, ya, itu makarih, pada waktu yang tidak kita sukai, ya, subuh misalkan dingin, ya, bagi sebagian tempat yang dingin, ya, kalau di Bekasi ini nggak dingin, ya, mungkin di daerah-daerah pegunungan, ya, yang dingin airnya, mungkin untuk wudhu saja malas, tapi Nabi mengatakan agar diangkat derajat kita, agar dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan, ya, bersungguh-sungguh kita berwudu, perbaiki wudu kita, serius dalam berwudu, jangan malas-malasan. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, ya. Wa intidharus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Yang seperti itulah ribat, yang seperti itulah ribat. Ribat itu secara hakiki adalah apa? Yaitu menjaga daerah perbatasan. Kaum muslimin itu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki wilayah teritorial, ya, yang wilayahnya itu berbatasan dengan negara-negara atau wilayah-wilayah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, di titik-titik atau pos-pos perbatasan itu ada orang yang menjaga, ya, ada orang yang menjaga di daerah perbatasan. Nah, itu kalau di dalam syariat kita disebut dengan ribat, menjaga daerah perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang-orang kafir, dan pahalanya sangat besar, ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang lain, ainani, ada dua mata, lan tamassahuma annar, tidak akan tersentuh, ya, mata tersebut dengan api neraka, ya, tidak akan tersentuh dari api neraka. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah mata yang menjaga, yang tidak tertidur, ya, disebabkan karena ribat, menjaga daerah perbatasan. Nah, kita kalau untuk ribat mungkin berat, ya, tetapi kita dapat untuk dapat mendapatkan pahala, agar kita dapat pahalanya ribat, caranya adalah tadi, yaitu apa? Intidharus shalah ba'da shalah, menunggu satu salat dengan salat yang lain. Fasamman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan lihat di sini penjelasan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menamakan amalan-amalan ini, hadhil a'mal murabatah. Ya, amalannya disebut murabatah. Ya, amalan ribat.
Mengapa demikian? Likauniha, karena amalan-amalan tersebut tasuddu turuqas syaitan, akan menutup pintu-pintu syaitan ala nafsi, terhadap diri, terhadap jiwa. Wa taqhar al-hawa, ya, dan akan mengalahkan hawa nafsu. Ya. Akan menundukkan hawa nafsu kita. Berwudu yang benar, yang betul wudunya, ya. Kemudian apa? Melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu sholat dari satu sholat ke sholat lainnya. Ini keutamaan apa? Yang pertama, hadis yang disebutkan tadi, yaitu apa? Memperbanyak kita di masjid. Wa rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatu rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul rajul fil jamaah. Salatnya seseorang dalam kondisi berjamaah itu akan apa? Tudha'af ala salatihi fi baitihi. Berbanding, ya, berlipat-lipat pahalanya daripada dia salat sendiri di rumahnya atau di pasarnya. Berapa perbandingannya? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 25 derajat. Wadzalika annahu idza tawaddaa. Apa sebabnya? Kenapa orang yang sholatnya berjamaah di masjid itu pahalanya lebih banyak, 25 derajat? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa. Wadzalika, alasannya, annahu idza tawaddaa, kalau dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, perbaiki wudunya, yang serius, yang betul kalau wudu, jangan asal-asalan. Nah, ini kita mungkin kasih peringatan ke anak-anak kita mungkin yang wudunya masih bermain-main, ya. Yang betul, wudu itu yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja ilal masjid. Setelah wudu dia pergi ke masjid. La yakhrujuhu illa as-shalah. Tidaklah dia keluar melainkan untuk salat. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Ya, maka tidaklah ia melangkah satu langkah pun melainkan akan diangkat terhadapnya derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan darinya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ini baru langkahnya loh. Ini baru langkahnya ini. Utamanya begitu besar. Diangkat derajat dan akan apa? Dan akan dihapuskan dosa-dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Kalau dia sholat, maka malaikat itu senantiasa, ya, bersolawat kepadanya selagi dia berada di tempat sholatnya. Kita sholat misalkan, sholat apa? Isya misalkan. Kita sholat Isya. Di bulan Ramadan kita lanjut dengan sholatut tarawih. Kemudian setelah itu mungkin kita lanjut dengan tilawah Al-Quran di masjid. Itu malaikat senantiasa bersalawat kepada kita. Ingat, keutamaan hadisnya ini. Fa'idha sholla lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Apa kata malaikat? Allahumma salli alaihi. Ya Allah, ya, yaitu salli alaihi. Artinya apa? Anugerahkan kepadanya kebaikan. Ya. Itu salawat Allah kepada makhluknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ia. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara shalah. Dan tidaklah seseorang di antara kalian berada di tempat salatnya, ya. La yazalu ahadukum fi salatin mantadhara shalah. Jadi seseorang itu dianggap ia melaksanakan salat, ya, ketika ia menunggu salat. Jadi kalau misalkan kita dari waktu maghrib ke isya, ya, kita menunggu sholat di mana? Di masjid nunggu sholatnya. Ya, kita berzikir, kita berdoa, kita kemudian baca Al-Quran, atau kita bermudzakarah, membahas ilmu bersama teman-teman kita. Menunggu waktu sholat. Maka itu dihitung sebagai sholat. Berdasarkan hadis ini. Wala yazalu ahadukum fi sholatin mantadhara as-sholah. Kemudian berikutnya, akhil habib.
Wahai saudaraku yang tercinta, innal ikhtilata bis salihin fi ashrafi amalin wa huwa as-salah wa fi ahabbil biqa'i ila Allah ta'ala wa hiya al-masajid ma'a huduril malaikati wa salatihim 'alal 'abdi lahu atharun lahu atharuhul 'azim fi hidayatihi wa salahihi biiznillah ta'ala. Sesungguhnya ya, yaitu kita bercampur ya, berinteraksi dengan orang-orang salih fi asyrafi amalin, dalam amalan yang sangat mulia, yaitu sholat. Orang yang sholatnya di masjid, dia sholatnya bersama dengan orang-orang yang sholat. Sholat itu adalah amalan yang paling mulia. Dia sedang berkumpul dengan orang-orang soleh. Wa fi ahabbil biqa'i ilallah, ya, dan ia melakukannya di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Wahiyal masajid. Ma'ahuduril malaikah, disertai dengan kehadiran malaikat. Wasolatihim, dan doa malaikat kepada hamba-hamba Allah. Lahu atharuhul azim. Maka yang seperti itu pengaruhnya akan begitu besar. Fi hidayatihi, ya, dalam hidayah, memberikan hidayah kepadanya. Wasolahi, dan dalam kebaikannya. Biiznillahi ta'ala. Ya. Maka sholat berjamaah itu apabila rutin dilaksanakan oleh seorang hamba, oleh seorang mukmin, itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupannya. Setidaknya ada 3 alasan tadi yang disebutkan oleh penulis ini. Pertama, kita ya bersama-sama dengan orang-orang yang sholat melakukan amalan yang paling mulia, yaitu sholat. Dan kita berada di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan orang yang sedang sholat itu akan didoakan oleh malaikat. Ya, bayangkan 3 poin itu. Maka yang demikian pengaruhnya sangat besar. Orang dapat hidayah bermula dari masjid. Ya. Dan orang berubah hidupnya berawal dari masjid. Dari sholatnya dia di masjid. Fahadzal wasatul imani wa suhbatu tayyibah ma'al ibti'ad an rifaqis su' lahu atharuhu fit taghyiril mansyud. Fahadzal wasat al-imani. Ya. Ya, yang seperti ini ya, yaitu yaitu pertengahan, ya, berada di tengah-tengah iman. Maksudnya apa? Dia berkumpul ya bersama dengan kegiatan yang amat dicintai Allah. Ya. Wasuhbatu thayyibah, dan bersahabat dengan orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang sholat. Ma'al ibti'adi an rifaqis su, disertai dengan menjauhkan diri dari teman-teman yang buruk. Nah, ini catatannya. Jadi, ketika seorang itu sudah mulai dia aktif, kemudian berkegiatan di masjid, jauhilah juga teman-teman yang buruk. Maka kalau itu sudah dilaksanakan, lahu atharuhu fit taghyiril mansyud, maka ia akan memiliki perubahan ya yang ia inginkan. Ya, akan terdampak, perubahannya itu akan terlihat, akan memiliki asar, akan memiliki pengaruh. Kama anna sholata nafsaha min a'dhami asbabit taghayyur, atau at-taghyir, afwan. Sebagaimana sholat, ya, sholat juga, pada sholat itu sendiri itu adalah, yaitu merupakan sebab perubahan yang sangat besar. Ya, sebab perubahan yang sangat besar bagi diri seseorang. Faqad qala Allahu subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya ya, salat itu mencegah dari perbuatan yang fahisyah, yang keji, dan perbuatan yang munkar. Fal abdu al mutammimu li arkaniha, seorang hamba yang menyempurnakan rukun-rukun salat, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya, wa khusyu'iha, dan kekhusyuannya,
maka yang dia dapatkan adalah yastaniru qalbuhu. Salat akan membuat hati seorang hamba itu bersinar, ya. Wa yazdadu imanuhu, dan akan bertambah keimanannya. Wa taqwa raghbatuhu fil khair, dan akan menjadi kuat keinginannya untuk melakukan kebaikan. Wa taqillu au ta'damu raghbatuhu fisyarr, dan akan menjadi kecil, menjadi sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali keinginannya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Waqad sabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah sah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya ia berkata, jaa rajulun, seorang datang, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal inna fulanan yusalli bil lail, ia mengatakan sesungguhnya fulan itu salat malam hari, fa idza asbaha saraqa, ya. Kemudian apabila datang waktu pagi, maka dia mencuri. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu sayanhahu ma taqul. Ya. Sesungguhnya, ya, ia akan mencegah dari apa yang engkau katakan. Ya. Inna fulanan yusalli bil lail. Sungguhnya fulan salat di malam hari. Fa idza asbaha saraqa, di pagi hari dia mencuri. Ini orang bicara yang tidak benar gitu. Ya, orang mengatakan perkara yang tidak benar. Ya. Kalau orang kalau orang itu sholatnya benar, maka dia akan nggak akan mungkin mengucapkan yang demikian. Paham maksudnya ya? Jadi ini orang ini ingin mengadukan kepada Nabi. Ada orang sholat malam, tapi paginya mencuri. Ya, ini menggibah orang, berarti kan? Maka kata Nabi, innahu sayanhahu ma taqul. Ya, sesungguhnya ia akan mencegahmu dari apa yang kamu katakan. Ya, wallahu alam. Maknanya yang saya pahami demikian. Ya. Jadi kalau orang sholatnya benar, ya dia nggak akan mengatakan hal-hal yang munkar. Ya. Jadi seolah-olah kan buat apa sholat? Paginya dia mencuri. Ya. Maka Nabi menyalahkan orang tersebut. Perkataan orang tersebut itu keliru. Kalau seandainya orang itu dia benar sholatnya, maka dia nggak akan ngomong yang demikian. Wallahu alam. Ya, akhil muslim, inna Ramadan la fursatun azimah. Saudaraku kaum muslimin, sesungguhnya Ramadan adalah kesempatan yang begitu besar. Lintisar ala hawa nafsi wa tarwidha wa gharsi fadaila ulya fiha. Ya, Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk menolong, ya, memberikan pertolongan, ya, terhadap yaitu apa? Yaitu hawa nafsu. Ya, kemudian juga untuk menjinakkan hawa nafsu, dan juga untuk menancapkan keutamaan-keutamaan yang tinggi, ya, yang agung, yang mulia di bulan Ramadan. Jadi kesempatan Ramadan itu untuk apa? Untuk kita mengalahkan hawa nafsu kita, menundukkannya, menjinakkannya. Dan kita manfaatkan Ramadan ini untuk kemudian menancapkan fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan. Wa idza kana al-insan qad taraka bi ikhtiyarihi ma ubiha lahu min at-ta'am wasyarab wan nikah fi sa'atin nahar duna an yarahu ahadun siwa Allah azza wa jal, fa huwa bidzalika yakhtu khatwatan 'azimah nahwa tarbiyatin nafsi 'ala tarki ma harramahu Allah ta'ala fi sa'iril awqat wa 'ala muraqabatillahi azza wa jal wa khasyatihi. Maka kata beliau di sini, apabila seseorang mampu, ya, dia meninggalkan berdasarkan keinginannya, berdasarkan pilihannya, apa yang diperbolehkan kepadanya berupa makan, minum, ya, berhubungan badan pada yaitu waktu-waktu di siang hari, ya, tanpa ada orang yang melihatnya seorang pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang melihatnya. Orang lain nggak ada yang lihat. Dia mampu untuk tidak melakukan yang tidak diperbolehkan di bulan Ramadan, ya. Padahal itu diperbolehkan di luar Ramadan. Ya. Maka yang demikian, apa dia jujur dalam dirinya, maka yang demikian dia mampu, ya,
untuk kemudian melakukan lompatan yang besar, untuk mendidik, mentarbiyah dirinya, untuk dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di waktu-waktu lain di luar Ramadan. Dan untuk menjadikan dirinya merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Azza wa Jalla. Wa inna fi Ramadan la fursatun kabirah lintisar 'ala al-'adat as-sayyi'ah allati tastaytiru 'ala al-'abd fa inna an-nafsa idza futimat 'anil 'adati as-sayyi'ah qila hadha ash-shahr kana a'wan laha an yaftimaha baqiyata 'amihi bal 'umruhu kullah. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu merupakan kesempatan yang besar, ya, untuk kemudian, ya, menolong kita dari yaitu kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ya, agar kita maksudnya tidak melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang mengandung perbuatan dosa. Karena sesungguhnya jiwa apabila, ya, apabila kemudian dia mampu untuk, yaitu apa? Untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, ya, atau di bulan Ramadan ini, ya, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut, maka dia akan mudah, ya, untuk meninggalkannya di selain bulan Ramadan. Bahkan di umurnya seluruhnya. Jadi sisa umur dia selama hidup di dunia ini. Ya. Jadi ketika di bulan Ramadan, ya, kita mampu untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah, ya, di sisa-sisa bulan lainnya kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Namun sebaliknya yang terjadi, ikhwan. Apabila seorang mukmin di bulan Ramadan saja dia tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, di bulan Ramadan saja masih tetap dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin dia kemudian di 11 bulan yang lainnya mampu untuk tidak berbuat maksiat. Toh di bulan Ramadan saja dia bermaksiat. Maka ingatlah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, nadal munadi, ada suara yang menyeru, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, akbil, kemarilah, kemarilah, ta'al, ta'al, ya, datanglah ke sini, ayo, ya, bergembiralah, gitu kan. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, menginginkan kemaksiatan, menginginkan untuk berbuat dosa, aksir, tahan, ya, jangan sampai engkau melakukan di bulan Ramadan ini. Akhil muslim, inna fi Ramadan fursatun litaghyiri adatil akli wasyurb. Wahai saudaraku kaum muslimin, sesungguhnya di bulan Ramadan itu juga kesempatan untuk merubah kebiasaan makan minum wal israf, dan juga yaitu berlebihan padanya pada makanan minum, wat tafannun fi i'dadil at'imati wal masyrubat, ya, dan juga bersikap apa? Berlebihan dalam penyiapan makanan dan minuman. Wa qaddama Allah taala al-kuffar. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang kufar, alladzina la himmata lahum siwal akli wat tamattu bimaladzatid dunya. Yang mana orang-orang kafir itu tidak ada keinginan mereka itu, ya, selain hanya untuk makan dan minum, untuk bersenang-senang terhadap dunia ini. Itulah cita-citanya orang kafir. Orang kafir itu seperti itu. Orang kafir itu, ya, tujuan hidupnya makan, bersenang-senang, berfoya-foya, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yatamatta'un, mereka itu, ya, bersenang-senang saja hidupnya. Wa ya'kulun kama ta'kulul an'am, mereka itu makan bagaikan makannya binatang ternak. Binatang ternak makannya, ya, tanpa ada aturan. Orang beriman tidak demikian. Ramadan ini melatih kita untuk seperti itu, untuk menahan diri kita tidak mudah untuk makan, minum, bersenang-senang, ya. Tidak. Ramadan melatih jiwa kita untuk bisa lebih menahan itu semua.
Lihatlah sebuah hadis. Warawal Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr an Abdullah bin Umar afwan. An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang kafir makan dengan 7 usus. Apa makna hadis ini? Apa makna hadis ini? Yang menggambarkan bahwasanya orang yang beriman itu makannya satu usus. Ya, makan dengan satu usus maksudnya. Maksudnya apa? Orang yang beriman itu makannya sedikit. Ya, makannya sedikit. Orang kafir itu makannya rakus. Kita lihat di sini. Fahada tamthil li ridhal mu'min bil yasir minad dunya. Bukan hanya makanan saja ternyata. Ikhwafillah wa akhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah agar orang beriman itu ridho terhadap ya perkara yang kecil yang dia dapatkan dari dunia ini. Ridho, ya gaji ya di bawah UMR ya ridho saja. Ya, rumahnya ya hanya ala kadarnya ridho saja. Kendaraannya ya hanya ada motor saja ya ridho saja. Ya ridho. Wa hirsul kafir alal kathir minha. Dan hadis ini itu menggambarkan orang kafir itu punya apa? Punya semangat yang menggebu-gebu untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Ya, tuh, orang kafir itu. Yang dia pikirkan ya dunia saja, bagaimana hartanya tambah lagi 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Ya, rumahnya tambah 1, 2, 10, 11, 20 dan seterusnya. Ya, mobilnya bertambah banyak, asetnya bertambah banyak. Orang beriman itu nggak begitu. Ya, fahamul mu'min mardatu rabbih. Ya. Yang diinginkan oleh orang yang beriman apa? Keridhaan Rabbnya, Allahu Azza wa Jalla. La at-tawassu' fil ma'kul fayakfihil qalil. Bukan untuk banyak-banyakan makanan orang beriman itu. Ya, fayakfihil qalil, maka cukup baginya yang sedikit saja dari makanan, cukup. Wa aqsuhul kafir, sebaliknya orang kafir, fahammuhul istimta'u bit-thayyibati fid dunya. Ya, keinginan mereka itu adalah bersenang-senang dengan dunia, harta, wanita, tahta, ya, dunia semuanya. Itu orang-orang kafir demikian. Fayakulu binahamin, mereka makan dengan tak pernah puas. Wasyarahatin, ya, kerakusan yang begitu besar, wala yaktafi, enggak pernah merasa cukup orang kafir itu. Faka'annahu ya'kulu fi sab'ati am'a ma'adami wujudil barakah. Seolah-olah mereka itu makan dengan 7 usus, ya, yang tidak ada keberkahan padanya. Tidak ada keberkahan pada orang-orang kafir. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka makan, tidak ada keberkahan. Orang beriman sedikit cukup. Mengapa? Karena ada keberkahan di dalamnya. Ya. Wahdar, wahdar. Ya Abdullah. Ya. Nih, merupakan peringatan lagi. Setelah kita tadi diperingati untuk tidak banyak-banyak makan, wahdar ya Abdullah. Ya, hati-hatilah. Wahai saudaraku, wahai Abdullah, minal insyighal biwasail tawasul ijtimai, ya, dari kita sibuk ya dengan sosial media, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads dan seterusnya. Wa qada'is sa'at fi taqlibiha wa tanaqqul bainaha duna naf'in. Dan kita menghabiskan waktu kita ya membolak-balik, berganti-ganti tanpa ada manfaat yang kita raih. Ya ya'udu alaika, tidak ada manfaat yang kembali kepada dirimu. Fi dinik wa dunyak, pada perkara agamamu dan dalam perkara duniamu. Fa innaha min akbaril muthabbitat an fi'lil khair. Karena yang demikian itu main sosial media, YouTube dan seterusnya, TikTok, Instagram, ya kita ganti lagi setengah jam, ganti lagi, tahu-tahu habis waktu kita 2 jam. Nggak ada manfaat yang kita dapatkan. Hanya sekedar lihat-lihat saja. Yang demikian itu adalah sebesar-besarnya ya apa? Sebesar-besarnya penghalang kita dari perbuatan yang baik, perbuatan
amal soleh, ya, penghalang itu, ya. Wa ihdatsi taghyir al-mansyud, ya. Dan dia bukan sebesar-besarnya penghalang untuk berubah menjadi apa yang kita inginkan. Kita kalau mau berubah menjadi lebih baik, ya, kurangi main sosial media. Kalaupun kita membuka sosial media, ya kita untuk yang bermanfaat saja, ngikutin kajian, ya, mendengarkan Al-Quran. Adapun ngikutin perkembangan artis, berita pemerintah, ya kita nggak tahu desas-desusnya, cukup biar itu orang-orang yang mengurus. Wajarrib yawman alla tanshagil bihadhil umur. Cobalah sehari saja, jangan kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang ini, ya. Wanzur ba'daha, dan lihat setelah itu, kata beliau. Kam anjazta fi tilawatil Qur'ani wa tadabburih. Berapa banyak nanti apa yang telah engkau dapatkan hasilnya dari membaca Al-Quran dan mentadabburinya. 2 jam kita buka sosial media, cuman scroll-scroll, bandingkan dengan 2 jam kita baca Quran. Berapa juz yang sudah kita baca? Wa kam istafatta min waqtika ba'd bima ya'udu bin naf'i 'alaika. Dan betapa banyak faedah yang kamu dapatkan dari waktumu yang kembali kepada dirimu manfaatnya. Ya. Manfaatnya kembali ke kita. 2 jam istighfar, 2 jam berdoa kepada Allah, 2 jam kita baca Al-Quran, baca kitab-kitab, baca buku yang bermanfaat. Fakun jaddan wa haziman qabla an yakhruja Ramadan wa anta fi ghayatil hasrah ala fawatihi. Maka jadilah orang yang bersungguh-sungguh, ikhwah fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum Ramadan ini berakhir, sebelum Ramadan ini selesai, ya. Sungguh-sungguhlah kita dalam ibadah. Jangan sampai Ramadan selesai kemudian kita merasa menyesal karena tidak melakukan apa-apa di bulan Ramadan. Sedekahnya tidak, salat tarawihnya juga tidak kita lakukan, puasanya juga hanya menahan haus dan lapar. Ya, apalagi sebagian orang puasa tapi tidak sholat, waliyadzubillah. Ya, ada lagi orang juga nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, tapi tiba-tiba ikut Lebaran, beli baju baru. Ya ini musibah. Ya, ayuhal akh al habib, wahai saudaraku yang tercinta, inna Ramadan la fursah li tashihil ilaqati ma'allahi ta'ala. Sesungguhnya Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Fursatun litaghyiri sulukiyat. Fursah, kesempatan untuk memperbaiki akhlak kita. Fursatun litaghayyuri fi at-ta'amuli ma'an nas. Kesempatan kita untuk merubah interaksi kita dengan orang-orang. Yang tadinya mungkin kita interaksinya di sosial media atau di langsung kita gibahin orang, kerjaan kita nggak jauh dari gibah dan namimah, kita rubah. Ketemu orang kita bicara yang manfaat saja. Tidak ada manfaatnya kita tinggalkan. Lebih baik kita ya sibuk dengan hal-hal yang penting. Fursatun litakhalli an kulli khuluqin manbudh wa tahalli bi kulli khuluqin mahmud. Kesempatan kita di Ramadan ini untuk bersih-bersih dari akhlak-akhlak yang tercela. Ghibah, namimah, ya. Kemudian apalagi ya, melihat hal-hal yang diharamkan, ya aurat yang ya terpajang, tundukkan mata kita. Ramadan kesempatannya. Kalau nggak kesempatan kita ambil di bulan Ramadan ini, mau kapan kita berubah? Wa tahalli bi kulli khuluqin mahmud, dan agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Fabadir, fabadir, fabadir. Maka bersegeralah. Fauran, segera. Ya. Biwad'i khuttatika, dengan kita yaitu menulis, yaitu apa? Rencana-rencana kita, planning kita. Liinjazi masyru'it taghayyur fi Ramadan, agar kita dapat menghasilkan ya sesuatu perubahan di bulan Ramadan ini, tentu perubahan yang baik. Dan jangan lupa wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah azza wajal, wattawakkal alaih, bertawakal kepadanya,
wa aktsir min du'aihi, dan perbanyaklah berdoa kepadanya. Allahumma ghayyir ahwalana ilal afdali wal arsyad. Ya Allah, rubahlah kondisi-kondisi kami, keadaan-keadaan kami menjadi lebih utama, menjadi lebih baik. Wa nas'aluka ya Rabbana imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita cukupkan kajian kita pada pada sore hari ini untuk persiapan berbuka puasa. Nah, ucapkan jazakumullah khairan pada peserta yang sudah hadir dan insyaallah setiap kajian kita ada rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.